Selamat pagi, Anda menyaksikan Klik Indonesia Pagi edisi hari ini Sabtu 25 Oktober 2025. Bersama saya Akbar Syam, inilah Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Pemerintah Indonesia dan Brasil sepakat untuk mengembangkan bahan bakar nabati berbasis etanol yang ramah lingkungan. BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat sepanjang periode 24 hingga 30 Oktober 2025. Kita awali Klik Indonesia Pagi, Saudara. Pemerintah Indonesia dan Brasil sepakat untuk mengembangkan bahan bakar nabati berbasis etanol yang ramah lingkungan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menilai inisiatif ini tidak hanya bertujuan menghasilkan energi yang lebih bersih, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kerjasama pengembangan energi terbarukan yang dijalin Indonesia dan Brasil menyasar bahan bakar nabati berbasis etanol yang ramah lingkungan. Menteri ESDM mengatakan nota kesepahaman kerjasama itu ditandatangani kedua pihak dengan disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025. Brasil saat ini telah menerapkan campuran etanol dalam bahan bakar bensin hingga E30 secara nasional. Bahkan di beberapa negara bagian Brasil telah mencapai E100 atau etanol murni tanpa campuran bensin. Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia berkomitmen untuk mengikuti jejak tersebut dengan menargetkan penerapan campuran etanol E10 pada tahun 2027 hingga 2028 sebelum menuju tahap E20 pada masa mendatang. Di dunia, untuk Brazil, ini mereka sudah mencapai sampai E30 mandatori, bahkan beberapa negara bagian sudah mencapai E100. Nah, ke depan kita akan mendorong ini menjadi E20 tapi bertahap, E10 dulu. 2027, 2028 sudah kita lakukan. Nah, ini untuk apa? Selain untuk meningkatkan energi yang bersih, kita juga untuk mengurangi impor. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menilai inisiatif ini tidak hanya bertujuan menghasilkan energi yang lebih bersih, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Keberhasilan Indonesia dalam program biodiesel berbasis minyak sawit dari B10 hingga B40 menjadi inspirasi bagi penerapan program serupa di sektor bensin melalui etanol. Pengembangan etanol juga akan menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus mendorong hilirisasi di sektor perkebunan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah Indonesia menambah saham 12% ke PT Freeport Indonesia merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mulai membahas penambahan saham milik Indonesia di PT Freeport Indonesia. Tambahan saham hingga 12% sudah disepakati antara pemerintah dan Freeport. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menilai penambahan saham jadi 12% merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Penambahan saham baru akan dilakukan tahun 2041 saat kontrak tambang Freeport habis. Namun pembahasan dan kesepakatannya harus dilakukan dalam waktu yang cepat. Kesepakatan penambahan saham harus bisa didapatkan sesegera mungkin karena saat ini produksi Freeport akan mencapai puncaknya pada tahun 2035. Karena hasil yang dikeruk adalah hasil eksplorasi tahun 2003 hingga 2004 yang lalu.
Terkait dengan itu, kemarin pembahasan untuk dilakukan penambahan saham pemerintah. Saham kita sekarang kan adalah 51%. Kita dalam pemerintahan sebelumnya pun saya juga ikut terlibat dalam pembahasan ini. Atas arahan perintah Bapak Presiden Prabowo, kita menambah 12%. Dan divestasi ini nilainya sangat kecil sekali, Mas. Nah, tetapi ini terjadi setelah 2041. Tapi produksinya harus jalan sekarang. Kenapa? Karena produksi sekarang yang ada di Freeport itu hasil eksplorasi 2003-2004. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jika pembicaraan tidak dilakukan sekarang, maka ada potensi Freeport tidak lagi melakukan eksplorasi untuk produksi tambahan selepas tahun 2035. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menanggapi kinerja dalam setahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, salah satunya terkait capaian nilai lifting minyak yang melampaui APBN per 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memaparkan kinerja Kementerian SDM, salah satunya capaian nilai lifting minyak per 2025. Yang mengaku program hilirisasi yang menjadi tanggung jawab Kementerian SDM disebut berjalan dengan baik, listrik desa serta sumur rakyat juga dinilai berjalan dengan baik. Selain itu, Kementerian SDM juga telah menyalurkan izin usaha pertambahan atau IUP ke sejumlah elemen masyarakat seperti UMKM dan koperasi. Pernyataan itu disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Jumat 24 Oktober 2025. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, sudah sejak sekian puluh tahun dari 2008, lifting minyak kita belum pernah mencapai target APBN. Dan Alhamdulillah 2025 target APBN kita sebesar 605.000 barel per day. Dan realisasi 2024 itu sebesar 480.000 barel per day. Nah, per bulan Oktober realisasi lifting minyak kita sudah mencapai 607.000 barel per day. Artinya target APBN kita sudah mencapai target. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai banyak orang yang berpikir berbeda meski dirinya sudah bekerja dengan baik di Kabinet Merah Putih. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta akan tetap memiliki kuota impor BBM untuk memenuhi stoknya pada tahun 2026. Seluruh SPBU swasta akan mendapatkan kuota impor BBM lebih dari 110% pada tahun depan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia memastikan kuota impor BBM perusahaan-perusahaan swasta tidak akan dipotong tahun depan bagi yang menaati aturan pemerintah. Kuota impor BBM tersebut bahkan dapat ditambah menjadi 110% seperti tahun ini. Karena itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memperingatkan kepada seluruh badan usaha swasta penyedia BBM, khususnya seluruh SPBU swasta di Indonesia untuk menaati peraturan yang berlaku. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah dalam 1 tahun ini telah memberikan izin impor BBM kepada badan usaha swasta. Bahkan pemerintah telah memberikan kuota impor 110% kepada masing-masing SPBU. Kita pemerintah ini berbicara tentang regulasi. Waktu itu sudah putuskan bahwa kuota impor sudah diberikan kepada semua badan usaha baik pemerintah maupun swasta. Swasta kita memberikan 110% dibandingkan dengan 2024. Nah, untuk B2B-nya silakan diatur dengan Pertamina. Tetapi andaikan pun sekalipun krudnya udah masuk, BBM-nya udah masuk, belum diambil oleh swasta, saya yakin Pertamina nggak akan mungkin rugi karena pasti kebutuhan itu habis. Karena kuota impornya itu kan kita nggak nambah, Mas. Dan saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B. Pemerintah pada tahun ini telah memberikan kuota impor kepada badan usaha swasta sebanyak 110% dibandingkan tahun 2024 lalu. Namun di pertengahan tahun terjadi peningkatan pembelian BBM di SPBU swasta, sehingga kuota impor untuk stok BBM di SPBU swasta menjadi habis lebih cepat.
Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengaku siap menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinasnya. Ia menilai bangsa Indonesia harus bangga dengan produk dalam negeri, termasuk kendaraan Maung karya PT Pindad. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya akan langsung memakai mobil Maung jika unitnya sudah disiapkan oleh Kementerian Sekretaris Negara. Ia tidak mempermasalahkan warna dan spesifikasi kendaraan yang nantinya disiapkan untuk kendaraan dinasnya. Yang terpenting adalah produk buatan dalam negeri. Menteri SDM menilai bangsa Indonesia jangan hanya membanggakan produk dari negara lain, namun harus bangga dengan produk buatan anak bangsa. Saya kalau begitu mensesnek besok pagi kayak saya mobil Maung, mobil dinas, saya langsung pakai. Dan saya tidak penting warnanya apa, yang penting mereknya Maung. Yang penting buatan Indonesia. Kita itu harus bangga pada produk dalam negeri kita. Kita harus bangga pada perusahaan-perusahaan dalam negeri kita. Jangan selalu kita membanggakan produk orang lain. Untuk apa? Mau bocor kah, mau AC kah, mau matahari kah, harus cinta produk kita. Sebelumnya dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya menggunakan Maung. Presiden Prabowo Subianto juga telah menggunakan mobil dinas Maung Garuda sejak pertama kali dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia akan meminta organisasi kepemudaan Golkar mencabut laporan polisi terhadap penyebar meme di media sosial. Bahlil Lahadalia mengaku setiap kebijakan yang diambil hanya melakukan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia akan meminta organisasi kepemudaan Golkar mencabut laporan polisi terhadap penyebar meme di media sosial. Ia mengatakan kebatinannya terganggu dengan meme tersebut karena sudah menyasar dirinya pribadi. Menteri SDM itu mengaku sudah terbiasa dirundung sejak masih kecil. Menteri SDM menyatakan setiap kebijakan yang diambil hanya melakukan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan tidak akan mundur selangkah pun karena ada pihak yang mencoba mengintervensi negara. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya nggak bagus lah. Kita ini kan Sumpah Pemuda kan 28 Oktober tahun 28 kan sudah, ini masih dalam suasana menjelang Sumpah Pemuda. Kita kan sudah mengikrarkan diri. Kita berbeda-beda, tetap satu bahasa, satu tanah air, satu nusa, satu bangsa. Sebelumnya, Organisasi Kepemudaan Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin 20 Oktober 2025. Hal itu dilakukan guna berkonsultasi untuk melaporkan sejumlah akun media sosial yang menghina Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Jaga Satru, Kota Cirebon, Jawa Barat, guna memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok di tingkat konsumen tetap terjaga. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Jaga Satru, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kunjungan Wapres ini untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok di tingkat konsumen tetap terjaga. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan merupakan prioritas utama pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat. Pasar Jaya Satru merupakan pasar induk sayur mayur terbesar di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, atau Ciayu Majakuning, yang beroperasi selama 24 jam. Pasar Jaga Satru memiliki luas mencapai 8.063 meter persegi dengan 400 los dan 297 kios. Dalam kunjungan tersebut, Wapres berkeliling meninjau sejumlah kios, berdialog dengan para pedagang, dan membeli beberapa bahan pangan. Wapres Gibran menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan di lapangan.
Pemerintah daerah Kota Cirebon bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus memantau dinamika harga secara rutin untuk mencegah lonjakan yang tidak wajar. Selain menjadi pusat distribusi hasil pertanian di Jawa Barat, Pasar Jaga Satru juga menyalurkan komoditas hingga ke Gombong, Jawa Tengah dan Blitar, Jawa Timur. Komoditas unggulannya diantaranya bawang merah, bawang putih, dan cabai. Disertai pasokan bahan pokok lainnya seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, dan ayam. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia menggelar ajang penghargaan Subroto 2025. Sebanyak 71 penghargaan diberikan kepada insan dan lembaga yang berprestasi dalam berbagai bidang sektor energi dan sumber daya mineral. Ajang penghargaan Subroto 2025 menjadi bentuk apresiasi tertinggi dari Kementerian ESDM kepada para pelaku industri, akademisi, pemerintah daerah, hingga masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral nasional. Dalam penyelenggaraan tahun ini, Kementerian SDM memberikan sebanyak 71 penghargaan yang terbagi dalam berbagai kategori, mulai dari ketenagalistrikan, minyak dan gas, mineral dan batu bara, energi baru terbarukan, hingga geologi dan peningkatan keselamatan kerja. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dalam sambutannya menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekedar seremonial, melainkan momen untuk menumbuhkan inovasi, kerja keras, dan tanggung jawab dalam rangka mengelola sumber daya energi secara berkelanjutan. Bahlil juga menyebut kemajuan sektor energi hanya dapat dicapai jika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bergerak dalam visi yang sama, menuju kedaulatan dan keadilan energi untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahlil Lahadalia juga mengatakan, lewat ajang penghargaan Subroto 2025, Kementerian SDM berharap semangat inovasi dan kolaborasi terus tumbuh di seluruh sektor energi. Penghargaan ini menjadi simbol dorongan pemerintah untuk melaju bersama dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional. Nanti kita akan hitung mundur bersama-sama. Saudara, nilai-nilai luhur Konferensi Asia Afrika yang telah berusia 70 tahun kembali digaungkan melalui pameran temporer bertajuk Tutur Luhur Figur Asia Afrika, The Words That Echo Through the Ages di Museum Konferensi Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat siang. Bertempat di Museum Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, pameran temporer Tutur Luhur Figur Asia Afrika digelar dengan menghadirkan nilai-nilai sejarah Konferensi Asia Afrika. Pameran berlangsung mulai 24 Oktober hingga 27 Desember 2025. Pameran temporer Tutur Luhur Figur Asia Afrika dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Heru Subolo. Dalam kesempatan tersebut, Heru Subolo mengatakan bahwa nilai-nilai perdamaian, solidaritas, dan kerjasama yang diwariskan para pemimpin bangsa Asia dan Afrika masih sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Menurutnya, semangat Bandung Spirit yang lahir dari KAA 1955 tetap menjadi inspirasi bagi banyak negara di dunia yang masih menghadapi tantangan konflik, ketimpangan, dan ketidakadilan. Kegiatan ini merupakan bagian dari diplomasi publik untuk mempromosikan kembali nilai-nilai luhur yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Ini merupakan sebuah cerminan bahwa apa yang kita lakukan di 70 tahun yang lalu tetap menggema dan menginspirasi banyak bangsa di dunia, di Asia, Afrika, bahkan di luar itu. Bagi Kementerian Luar Negeri ini merupakan salah satu upaya diplomasi publik untuk mempromosikan kembali nilai-nilai yang telah disampaikan di Konferensi Asia Afrika dan merefresh kembali semangat kebangsaan, semangat kerjasama, semangat perdamaian yang selalu kita gaungkan. Selain sebagai ajang refleksi sejarah, pameran ini diharapkan dapat memperkuat jejaring kerjasama antara Asia dan Afrika. Dan juga generasi muda dapat memahami makna sejarah KAA tidak hanya sebagai peristiwa masa lalu, tetapi sebagai warisan nilai yang harus dijaga dan dihidupkan kembali. Informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Anda pecinta olahraga?
Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pusdiklat LPP TVRI akan menyelenggarakan program pelatihan kamerawan untuk masyarakat umum yang akan diselenggarakan pada 10 sampai 14 November 2025 bertempat di Pusdiklat LPP TVRI Jalan Studio Alam, Kota Depok. Informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak berikut ini. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan, Mas. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 38.000 orang terdampak banjir di Semarang, Jawa Tengah. Banjir terdampak di 2 kecamatan, yakni Kelurahan Mukti Harjo, Kecamatan Genuk, dan Kelurahan Telogosari, Kecamatan Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Bencana banjir melanda 2 wilayah di Provinsi Jawa Tengah pada pekan ke-4 Oktober 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan genangan air masih terjadi di Kota Semarang, sementara dampak kerusakan lahan signifikan tercatat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Banjir berdampak di 2 kecamatan, yakni Kelurahan Mukti Harjo, Kecamatan Genuk, dan Kelurahan Telogosari, Kecamatan Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan data BNPB, tercatat jumlah korban terdampak banjir di Semarang mencapai lebih dari 12.000 kepala keluarga atau lebih dari 38.000 jiwa. Menyikapi kondisi ini, BPBD setempat terus berupaya melakukan pemompaan air di beberapa titik genangan. Saat ini, BPBD telah mendistribusikan bantuan darurat berupa 1.000 paket makanan siap saji kepada warga yang paling terdampak. Sementara itu, Kabupaten Banjarnegara juga dilanda banjir setelah hujan lebat mengguyur 3 kecamatan. Sebaran dampak banjir dilaporkan berada di Kelurahan Ampel Sari dan Semarang, serta Desa Parakan dan Bawang. Saat ini, BPBD Banjarnegara mencatat kerugian material yang signifikan. Banjir di Jawa Tengah menyebabkan 1 ruas jalan dan 1 saluran irigasi terganggu. Selain itu, 1.500 hektar lahan pertanian dilaporkan terdampak genangan air. BPBD masih terus melakukan asesmen dampak di lapangan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat sepanjang periode 24 hingga 30 Oktober 2025. Sejumlah daerah bahkan berstatus siaga akibat potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sejumlah daerah di Indonesia mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan cuaca ekstrim periode 24 hingga 30 Oktober 2025. BMKG menetapkan status siaga untuk potensi hujan lebat sangat lebat di sejumlah daerah, yaitu Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Selain itu, beberapa wilayah juga berpotensi mengalami angin kencang, di antaranya Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Memasuki periode 27 hingga 30 Oktober, pola cuaca relatif tidak banyak berubah. Hujan ringan hingga lebat masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat diprediksi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, serta wilayah Papua. BMKG juga menempatkan Kalimantan Selatan dan Papua Pegunungan dalam kategori siaga hujan lebat sangat lebat untuk periode akhir Oktober ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut angka kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia turun pada tahun 2025. Menhut menyebut angka karhutla yang awalnya 376.000 hektar pada tahun 2024 menjadi 213.000 hektar pada tahun 2025. Usai melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan terima kasih kepada Kapolri karena angka karhutlah di Indonesia turun tahun ini. Menhut menyebutkan luas area yang mengalami karhutlah turun dari 376.000 hektar pada 2024 menjadi 213.000 hektar pada tahun 2025. Raja Juli menjelaskan ada 4 faktor yang membuat penanganan karhutla pada tahun 2025 lebih efektif, mulai dari ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani karhutla, peningkatan kolaborasi lintas instansi, penegakan hukum yang tegas terhadap pembakar lahan, serta peran aktif masyarakat dalam menekan karhutla. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan karhutla pada tahun ini. Berkat kerjasama kita bersama, angka karhutla kita alhamdulillah menurun. Kenapa angka karhutla kita menurun? Dari 376.000 hektar pada tahun 2024, pada tahun ini menjadi 213.000 hektar pada tahun 2024. Menhut Raja Juli Antoni juga menyoroti peran aktif masyarakat sebagai faktor keempat dalam menekan karhutla. Ia menyebutkan kelompok relawan seperti Masyarakat Peduli Api atau MPA memiliki kontribusi nyata di lapangan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri siap bersinergi untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di berbagai daerah. Sinergi ini termasuk dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni selaku pemangku kebijakan. Seluruh jajaran, Pak
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla di berbagai daerah. Kapolri menjelaskan meski Indonesia mulai memasuki musim hujan pada periode September hingga November 2025, potensi karhutla masih perlu diwaspadai. Polri bersama kementerian dan lembaga terkait telah melakukan serangkaian mitigasi karhutla. Sepanjang tahun 2025, Polri menggelar 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 patroli. Selain itu, Polri bersama pemangku kepentingan juga membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di wilayah rawan karhutla. Kami baru saja melaksanakan semacam rapat koordinasi sekaligus analisa dan evaluasi terkait dengan program-program yang berhubungan dengan masalah penanganan kebakaran hutan selama 1 tahun dipimpin oleh Bapak Presiden, karena beliau memang sangat concern agar terkait dengan kebakaran hutan ini betul-betul bisa diminimalkan. Terkait penegakan hukum, Polri memastikan akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan. Polri telah menangani 86 kasus tindak pidana karhutla dengan menetapkan 83 tersangka pada Januari hingga 23 Oktober 2025. Para pelaku diduga membakar lahan untuk membuka kebun secara ilegal. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan kepada bawahannya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk melaporkan kepada aparatur hukum jika ada tindak pidana korupsi di tengah masyarakat. Pemerintahan Prabowo Gibran dengan tegas menolak adanya tindak pidana korupsi di dalam pemerintahannya. Pemerintah berharap masyarakat dapat proaktif dalam melaporkan kepada penegak hukum jika terjadi tindak pidana korupsi. Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat atau KOSMAK, Ronald Lopli, mengatakan sebagai bagian masyarakat yang mendukung pemberantasan korupsi, KOSMAK siap mengawal segala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ronald menegaskan KOSMAK siap melaporkan siapapun pelaku tindak pidana korupsi kepada penegak hukum, agar tidak mencederai pemerintahan Prabowo Gibran yang sedang gencar dalam pemberantasan korupsi. Kedua, kami KOSMAK meminta kepada Presiden Prabowo untuk turun tangan dan bersikap tegas agar agenda pemberantasan korupsi tidak dicederai oleh aparat penegak hukum sendiri. Kami juga memiliki bukti-bukti dan mengantongi dokumen sebagai bukti rekayasa izin dan siap memberikan klarifikasi. Ronald Lopli berharap aparat penegak hukum dapat konsisten dalam pemberantasan korupsi dengan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada pondok pesantren agar para santri dapat lebih mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Direktorat Jenderal Pesantren menjadi direktorat baru di Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai hadiah dari Presiden Prabowo Subianto di Hari Santri Nasional tahun 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pondok pesantren merupakan mutiara terpendam. Jika diberikan perhatian khusus dari pemerintah, maka akan memberikan kesempatan para santri untuk lebih berbakti kepada bangsa dan negara. Banyak pelajaran dan ketangkasan yang dapat dipelajari di pesantren seperti ketangkasan berkuda sambil memanah yang sudah memiliki prestasi di tingkat dunia. Selain itu ada juga keterampilan lain seperti grup band putri, penulisan, dan penelitian yang setara perguruan tinggi. Ya, pondok pesantren akan datang itu akan diberikan ruang lebih besar lagi untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Selama ini memang diam-diam pondok pesantren telah melakukan banyak hal. Tapi dengan adanya perhatian khusus pemerintah seperti sekarang ini, tentu nilai pengabdian pondok pesantren akan lebih terasa di dalam masyarakat. Nasaruddin Umar menambahkan dengan terbentuknya Ditjen Pesantren, maka sebagian dimensi pendidikannya akan dibawa ke pondok pesantren dan Ditjen Pendidikan Islam akan lebih berkonsentrasi pada bidang-bidang tertentu.
Namun saat ini masih menunggu implementasinya secara formal dari BAKN, Menpan-RB, dan Kementerian Keuangan. Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk terus menjaga budaya karena budaya merupakan warisan leluhur dan perekat dalam menjaga persatuan. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkapkan seni budaya merupakan kekuatan yang bersifat menyatukan dan menjadi perekat bangsa. Karenanya seluruh stakeholder harus bersama-sama menjaga kelestarian budaya. Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk terus menjaga seni-seni budaya. Bagaimana kita bisa mempromosikan budaya kita dengan segala macam platform yang ada. Kebetulan itu mungkin platformnya Instagram, TikTok, dan lain-lain di media sosial. Dan saya kira ini yang harus dilakukan. Contoh Paci Jalur ini adalah contoh yang sangat baik sekali. Karena sampai membuat semacam aura farming gitu ya. Guna melestarikan budaya, Fadlizon mengungkapkan Kementerian Budaya menghidupkan Direktorat Sejarah. Hal tersebut bertujuan agar generasi penerus bangsa tidak melupakan sejarah. Saudara, sejumlah informasi terkait program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran akan kami sampaikan dalam segmen Cinta Negeriku berikut ini. Ibu Negara Brasil Janja Lula da Silva memuji kecepatan dan skala program makan bergizi gratis MBG di Indonesia. Janja Lula da Silva menilai capaian Indonesia cukup monumental karena bisa mendistribusikan MBG untuk sekitar 30 juta orang dalam waktu hanya 10 bulan. Ibu negara Brasil, Janja Lula da Silva memuji dan mengapresiasi kecepatan dan skala program makan bergizi gratis atau MBG di Indonesia. Janja terkesan dengan Indonesia yang sudah bisa mendistribusikan MBG untuk sekitar 30 juta orang dalam waktu hanya 10 bulan. Ia menilai capaian monumental itu lebih cepat dari Brasil. Pernyataan itu disampaikan melalui jubir Badan Gizi Nasional atau BGN, Dian Fatwa, usai mendampingi Ibu Negara Brasil meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Sekolah Dasar Angkasa 05 Halim di Jakarta pada Jumat 24 Oktober 2025. Kendati demikian, jubir BGN secara terbuka mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya tanpa kekurangan. Ibu negara Brasil, Janja juga memberikan sejumlah saran kepada Badan Gizi Nasional atau BGN dalam menjalankan program MBG. Beberapa saran tersebut antara lain seperti memberdayakan hasil pertanian lokal sebagai sumber bahan utama dan membuat sistem dapur di sekolah. Dalam kunjungannya di Halim, Ibu negara Brasil, Janja turut didampingi oleh PLH Sestama Badan Gizi Nasional atau BGN, Lili Kamilia, Jubir BGN Dian Fatwa, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti, kemudian ada Stafsus Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis Mejani Irmadiani, dan TA Menko Bidang Pangan Lula Kamal. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong penguatan deteksi dini kesehatan pelajar. Melalui pelaksanaan program cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, tangguh, dan berdaya saing. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di SMAK Penabur Cirebon, Jawa Barat. Kunjungan ini menjadi wujud komitmen pemerintah memperluas jangkauan layanan kesehatan masyarakat, terutama bagi pelajar dan remaja. Kehadiran Wapres Gibran menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendorong pentingnya pemeriksaan kesehatan sebagai langkah preventif sejak usia dini. Wapres meninjau jalannya pemeriksaan kesehatan siswa, di antaranya pemeriksaan tinggi dan berat badan, mata, gigi, telinga, laboratorium, deteksi penyakit dalam dan penyakit bawaan, serta screening kesehatan jiwa.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat sejumlah temuan penting yang menjadi perhatian bersama. Beberapa siswa mengalami gangguan kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan anemia. Hasil pemeriksaan yang memerlukan tindak lanjut segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Program cek kesehatan gratis dinilai memiliki manfaat besar sebagai upaya pencegahan dini agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan produktif. Melalui peninjauan ini, Wapres berharap pelaksanaan program CKG di sekolah-sekolah dapat memperkuat sistem deteksi dini kesehatan pelajar secara nasional, sehingga generasi muda Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, tangguh, dan berdaya saing. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta setiap SMK mulai menyiapkan siswa sejak dini agar siap bekerja di luar negeri. Menko PM menilai pasar kerja global sedang terbuka lebar dan lulusan SMK berpeluang untuk mengisi kebutuhan tenaga terampil di berbagai sektor. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan komitmen pemerintah menyiapkan tenaga terampil Indonesia melalui program SMK Go Global. Program ini digagas bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran sekolah menengah kejuruan untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing global. Menko PM menyatakan peluang kerja di luar negeri saat ini sangat terbuka, khususnya di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan teknis tinggi seperti pengelasan bawah laut dan hospitality. SMK Global ini juga memetakan dan menyiapkan pasar kerja untuk lulusan-lulusan SMK yang antara lain selain welder ada hospitality, ada caregiver, perawat, ada juga driver. Ini pasar yang sangat menguntungkan dan menjadi solusi. Solusi jangka menengahnya kita juga mendorong SMK-SMK untuk sejak dini membuat perencanaan. Sebelumnya program SMK Go Global tidak hanya menyiapkan siswa untuk bekerja di luar negeri, tetapi juga membangun perencanaan karir sejak dini. Warga Nahdliin di Lamongan, Jawa Timur menyambut baik usai mendapatkan kemudahan kepemilikan rumah subsidi melalui program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai komitmen pemerintah memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berikan tepuk tangan. Program 3 juta rumah subsidi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata di Lamongan, Jawa Timur melalui kerjasama antara pengembang perumahan Tikung Kota Baru dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Lamongan diwujudkan dengan penyerahan kunci 80 unit rumah subsidi yang disiapkan khusus untuk warga Nahdliin sebagai bentuk akselerasi perekonomian umat. Kerjasama ini diinisiasi sebagai wujud konkret dari program pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, program tersebut tidak hanya memberikan akses hunian terjangkau, tetapi juga proses yang sederhana. Meski baru 80 unit yang dikerjasamakan, namun pihaknya optimis prospek untuk kepemilikan rumah subsidi dari warga NU sendiri semakin banyak. PCNU Lamongan berharap dengan prospek pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Pantura Lamongan, program ini diharapkan dapat diperluas untuk memenuhi kebutuhan hunian di wilayah tersebut. Program seperti ini kan jarang dilakukan oleh PCNU atau ranting atau MIC yang lain. Ini adalah sebuah akselerasi program perekonomian yang menurut saya luar biasa dan harus kami respon, dan alhamdulillah dalam waktu yang singkat sudah berapa tadi kan yang sudah membelinya, dengan harapan secepatnya ini habis ya. Dan tadi saya sampaikan prioritas adalah untuk warga Nahdliin. Kalau nanti sudah warga Nahdliin sudah mentok gitu ya, baru kemudian kami buka di pengurus. Program 3 juta rumah subsidi merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak. Kerjasama seperti ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengakselerasi pembangunan perumahan yang nyaman serta terjangkau.
Dari Lamongan, Hari Saktiono melaporkan. Saudara, informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Mana kau taruh uang itu? Kau jangan banyak tanya. Kita segera pergi dari Jakarta deh. Kerasnya ibu kota membuat Marbun dan keluarga pindah ke desa untuk memulai hidup baru. Di desa itu ya, banyak banget kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Contohnya, tadi kan ada orang naik motor, terus tiba-tiba nyungsep deh. Namun, segalanya tak semudah yang dibayangkan. Ada banyak cerita, tantangan, dan pelajaran yang harus dilalui. Saksikan perjalanan penuh warna dalam serial Desaku Yang Kucinta setiap minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan Feature PSO LKBN Antara setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebagai media pemersatu bangsa, TVRI bertekad menyuguhkan tayangan bermutu untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan yang kami kemas dalam 4 kanal siaran. TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, TVRI Stasiun Penyiaran Daerah, TVRI hadir sebagai garda terdepan penyiaran Indonesia yang mendukung Asta Cita. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Fosil gajah purba raksasa berusia 800.000 tahun ditemukan di Kabupaten Nganjuk. Tim ekskavasi dari Kementerian SDM dan Museum Geologi Bandung melakukan pengalian untuk mengangkat fosil langka jejak kehidupan zaman purba di Tanah Jawa ini. Suasana hutan Tritik Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mendadak jadi pusat perhatian warga dan peneliti. Tim ekskavasi dari Kementerian ISDM, Museum Geologi Bandung, dan komunitas pencinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk melakukan penelitian di lokasi yang diduga menyimpan jejak zaman purba. Setelah penemuan fosil hewan purba pada tahun 2024 lalu, kini tim berhasil mengungkap temuan baru fosil gajah purba berusia sekitar 800.000 tahun. Hasil ekskavasi, tim menemukan bagian rahang dan gigi besar yang masih utuh. Dari struktur itulah disimpulkan hewan ini adalah gajah purba raksasa dengan perkiraan tinggi mencapai 3 meter. Proses penggalian dilakukan dengan ekstra hati-hati. Tim terus menggali sisi kanan dan kiri fosil untuk menghindari kerusakan. Diperkirakan dalam sepekan mendatang seluruh bagian tubuh gajah bisa diangkat. Penemuan fosil gajah purba di hutan Tritik tak hanya mengungkap jejak zaman es, tapi juga menjadi bukti bahwa wilayah Nganjuk pernah menjadi habitat satwa raksasa di masa lalu. Tahun lalu kami melakukan kegiatan di sini, melakukan survei dengan teman-teman dari Pemda Nganjuk dan komunitas. Kita menemukan indikasi ada fosil yang cukup bagus pada saat melakukan survei. Nah, pada saat itu kita ground check
terus kita kupas ternyata ini kemungkinan cukup banyak yang bisa ditemukan. Penemuan fosil gajah purba ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sejarah geologi Indonesia, sekaligus menjadi potensi baru pengembangan wisata ilmiah di Nganjuk. Dari Nganjuk, Agus Triwasono melaporkan. Saudara, bagi Anda yang ingin menjelajahi hutan Waikambas, Lampung Timur, Provinsi Lampung, sekaligus menguji adrenalin di malam hari, kini telah hadir trip khusus wisata safari malam. Hanya dengan merogoh kocek Rp500.000 per 5 orang untuk satu trip perjalanan, wisatawan akan diajak keliling hutan melihat satwa langka hingga santap malam di area kandang gajah jinak. Taman Nasional Waikambas Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung kini menghadirkan paket berwisata di malam hari. Dengan berkendara mobil dan dipandu tim khusus, wisatawan akan diajak mengitari area hutan untuk melihat langsung aktivitas satwa liar. Jika beruntung, di tengah perjalanan pengunjung akan melihat hewan yang sangat jarang ditemui di siang hari. Seperti tapir, jenis-jenis burung malam, rusa, harimau Sumatera hingga primata endemik hutan Waikambas. Wisatawan juga diperbolehkan untuk mendokumentasikan langsung aktivitas satwa dan baru diizinkan untuk turun sesampainya di kamp Gajah Jinak. Tadi sih diajak keliling pakai mobil dari Waikambasnya, keliling menyusuri Waikambas, melihat hewan-hewan kayak ada gajah, rusa, burung gitu. Seneng banget sih karena pertama kali ngelihat gajah malam-malam gitu kan. Biasanya kan kita kalau ngeliat gajah tuh siang-siang lagi makan. Nah ini kita ngeliat gajah sambil naik mobil, kita lihat dia lagi makan, ada yang lagi tidur, terus ada rusa juga di pinggir-pinggir jalan itu. Wisata malam di Waikambas yang pasti kita bisa ngeliat satwa yang biasa keluar di seputaran kandang gajah sampai dengan di daerah tanah lapang yang ada di sebelah utara, sebelah selatan dari kandang gajah. Kita bisa lihat rusa, gajah yang sedang perilaku gajah di malam hari, bisa kita ngelihat kalau beruntung tapir. Terus yang paling sering ngelihat ya bagian primata dan musang. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi jelajah hutan di malam hari, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Dengan biaya Rp500.000 per sekali trip dengan maksimal 5 orang, kita akan diajak berkeliling di area hutan selama 2 jam dan menikmati makan malam di dekat area kandang gajah. MH Naim, TVRI Lampung, melaporkan. Saudara, wisata sejarah di Kabupaten Karo menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena terdapat ratusan benda bersejarah yang usianya lebih ratusan tahun masih tersimpan di dalam Museum Karo Lingga. Museum Karo Lingga berada di Jalan Medan Kota Cane, 5 km di sebelah barat Kabanjahe, Kabupaten Karo. Museum ini didirikan atas prakarsa GH Mantik, Pangko Wilham Kodam II Bukit Barisan pada tahun 1977. Pada tanggal 6 Juni 1989, museum ini resmi dibuka dan dikelola oleh Yayasan Museum Karo Lingga. Museum Karo Lingga berdiri di Desa Budaya Lingga yang disebut juga sebagai lokasi Immemoria Nirwana Graha Aidila. Aidila merupakan suatu keadaan dan pemandangan yang menarik dalam kehidupan di desa, seperti kegiatan seni, tradisi, dan budaya, didukung oleh ornamen-ornamen yang ada sebagai penghias desa. Di Desa Lingga terdapat banyak peninggalan budaya Karo yang hampir punah sebelum Museum Karo Lingga didirikan. Seperti rumah adat Karo yang diperkirakan berumur 250 tahun. Bentuk arsitektur museum ini adalah bentuk arsitektur tradisional Karo. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa ornamen yang menghiasi bagian Museum Karo Lingga tersebut. Total koleksi Museum Karo Lingga berjumlah 206 buah yang terdiri dari kain tenun, topeng, mata uang, peralatan dapur, peralatan pertanian, peralatan musik, peralatan berburu,
peralatan upacara adat, dan peralatan pengobatan dan lainnya. Koleksi-koleksi tersebut menggambarkan berbagai perlengkapan hidup yang dulu sering dipakai orang Karo dalam kehidupan sehari-hari. Benda-benda koleksi tersebut diperoleh dari lingkungan sekitar Desa Lingga, seperti dibeli dari warga, disumbangkan, dan bahkan dititipkan oleh warga kepada pengelola Museum Karo Lingga. Yang kalau saya lihat tentang Museum Karo Lingga ini sebagai peninggalan dari kakek saya sendiri, menurut saya sangat membantu pariwisata, terkhususnya untuk di Desa Budaya Lingga. Karena kan museum itu kita pakai untuk menyimpan barang-barang peninggalan bersejarah dari masyarakat Karo. Jadi dari museum lah kita tahu bisa cerita sejarah, bagaimana bentuk peninggalan barang-barang zaman dulu, apa fungsinya dan lain-lain. Jadi menurut saya sangat membantu untuk penjelasan apalagi tentang pariwisata. Museum Lingga ini diyakini mampu menjaga warisan budaya dan benda bersejarah untuk menjadi warisan bagi generasi mendatang. Museum ini juga diharapkan mampu menghidupkan kembali budaya dan peradaban yang telah punah atau terlupakan karena termakan zaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi edisi hari ini. Akhirnya saya Akbar Syam pamit, terima kasih dan sampai jumpa.